Fakultas Fisioterapi Universitas Hasanuddin Kebun Jeruk. Saya ingin menanyakan kepada narasumber saya di mana temannya? Di ruang kopi Nusantara. Ruang ini ya? Di Termas 2 Tangerang. Jadi ini jualan dari tahun berapa? Dari tahun 2012 sih. Awal bulan Februari. Awal bulan Februari. Terus ini omset jualan ini kira-kira menguntungkan nggak? Apa gimana? Awal bulan menguntungkan. Awal juga sih omset sih naik sih. Terus untuk ini bikin kopi ini Mas otodidak atau belajar dari perguruan tinggi atau kayak kursus gitu nggak? Belajar awal sih belajar gue juga nggak suka kopi sih, terus belajar doang sih. Jadi kayak misalnya Mas kayak dari sukarela gitu ya, atau kayak belajar pengen dari lulus sekolah? Iya, dari lulus SMA gue mau belajar kopi. Terus itu untuk biji kopinya itu dari petani atau kayak langsung dari reseller atau gimana? Dari reseller. Terus untuk ini Mas gimana selama pandemi ini? Menguntungkan nggak? Atau kayak turun naik? Turun naik sih awal-awal PSBB kemarin tuh. PSBB kemarin lah udah agak lama, 2020 itu untung banget, sekarang deh agak-agak turun. Itu awal-awal PSBB ya. Oh iya. Tapi suka dukanya itu mah itu ya, tutup cepat ya. Iya, tutup cepat. Tapi enggak sih, di sini doang nggak tutup cepet sih. Tapi yang lain tuh banyak yang ditutup. Kayak jam 7 malam tuh udah ditutup. Tapi kalau ruang kopi Nusantara tuh tutup jam 11 jam 12. Oh, masih berarti sih rekomen sih tempatnya ya. Iya. Oh iya. Ya udah Mas, itu aja sih nanya. Iya. Makasih Mas ya, Iya. maaf repotin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ade Anggara Putra, Fakultas Fisioterapi Universitas Hasanuddin Kebun Jeruk. Di sini saya bersama narasumber kedua saya dan tema kita berbeda ya dari yang tadi. Ini lebih ke lingkungan yang hijau dan asri. Jadi ini saya mau nanya Om, boleh kan? Boleh. Jadi gimana Om ini ngelakuin recycle sama daun ulang ini dari kapan? Udah lama sekali, tahun 1995. Terus bagaimana recycle sama atau daur ulang yang cocok itu? Sebenarnya kan kalau kita tahu tentang lingkungan, banyak sampah yang bisa kita pilah. Kayak istilahnya dari tumbuhan sendiri, akar, ranting, biji-bijian itu bisa digunakan. Bisa digunakan untuk hiasan, prakarya dan lain sebagainya. Apalagi kayak barang-barang yang sekarang lagi marak kan, kayak kemasan, terus botol, kartu. Kalau kita punya kemampuan untuk merubah itu yang tidak ada, maksudnya tidak ada nilainya, kita rubah untuk jadi barang pakai, kayak buat celengan, tempat tisu dan sebagainya, akhirnya kan punya nilai yang bisa kita tukar keuntungannya gitu ya, secara apa ya, secara finansial kali ya, itu kita bisa untung besar karena modalnya terlalu kecil, berguna. Terus kalau untuk alamnya ya bisa hindari banjir juga kan, sampah kan semakin berkurang pada akhirnya karena digunakan. Terus kayak seperti apa yang udah melakukan buat? Kalau caranya simpel sih, yang penting kitanya dulu menghargai itu, kita tahu dulu kan ini sampah gitu. Kalau semua orang buang sampah, apalagi nggak pada tempatnya gitu ya, atau tidak menggunakan sisa-sisa bekas barang pakai, taruhlah seperti kartu, plastik, botol dan sebagainya, akhirnya kan dia numpuk kemana? Apalagi yang tidak bisa hancur sendiri kan, kayak lewat tanah atau apa. Nah makanya Om bergerak sudah lama, karena dia kan berawal dari kita dagang kaki lima, kita coba membuat sebuah produk lalu kita jualin, dan sekarang Om punya beberapa banyak pos belajar yang biasanya tiap anak didik itu kita bersama mahasiswa baik dari manapun yang terdekat tentunya sama
tempat kita ada pos belajar itu, kita mengarahkan untuk mereka mengajarkan sesuatu yang bisa ibaratnya anak-anak bisa lakukan dengan sampah yang ada di sekitar rumahnya itu. Oh, jadi kayak dari Lakukan dengan sampah yang ada di sekitar rumahnya itu. oh, jadi kayak dari Hal kecil, misalnya kulit bawang bisa kita bikin kayak kelopak bunga, itu dari sampah masakan. Terus belum kayak plastik kita bisa bikin kayak tempat tisu. Kalau yang bagusnya ada contohnya sih harusnya. oh, Bisa juga sih, nanti teman salah satu ambilin tuh ada di situ tuh tempat tisu. Di sini juga. Nanti Om tunjukin kayak gitu. terus menurut Om gimana kalau misalnya ada ulang tuh nggak kita lakuin dan dampaknya itu seperti apa? Wah, kayaknya kalau nggak ada kayak produksi kreatif, orang-orang kreatif, setiap hari harus cari dulu dong. Nah ini contohnya ya, cari tahu dulu dong berapa konsumsi manusia setiap hari kali jumlah manusia yang ada di Indonesia. Berapa kali kamu makan, berapa kali kamu jajan, terus kamu lihat juga kan pengambilan sampah itu rutin nggak sih setiap hari atau tiap jam atau tiap apa sih? Kan ada yang emang diambilnya seminggu sekali, ada yang mungkin lewat RT koordinasi dan lain sebagainya, ada juga yang mungkin nanti memilah, atau yang agak berkurangnya mungkin karena ada pemulung dan lain sebagainya. Kalau semua pure tidak diapa-apakan, mau jatuhnya kemana? Bandar Gebang aja yang begitu besar aja udah kayak gunung kan? Nah kayak gitu, itu gambarannya gitu. Kita nggak daur ulang aja sampahnya udah ini ya, Iya. banget. Terus pernah nggak ngerasa bosan atau jenuh gitu karena ngelakuin hal ini? Oh enggak sih, kalau kita berpikir simpel dulu, kan kita nanti punya anak. Kalau yang belum, ya kayak kalian kan masih sekolah ya, kayak Om kan udah ngerasain udah punya anak. Kita kan berpikir tentang adik-adik kita berikutnya, anak kita berikutnya. Kalau iya generasi, kalau mereka tidak ada hal yang berpikir positif tentang mengolah gitu ya, mengolah ya paling tidak menjagalah buminya sendiri dengan cara yang simpel, membuang sampah pada tempatnya, terus dikreatifin untuk bagaimana sih kita berwirausaha dengan modal kecil, dengan memanfaatkan limbah yang ada atau apa, menjadikan sebuah prospek usaha. Dan itu kan imbasnya jadi banyak, lingkungan terjaga ya kan, mereka mulai berhati-hati untuk memilah, kalau saya usaha nanti saya pakai kemasannya macam apa gitu kan. Itu kan edukasinya harus seperti itu, terus menerus, nggak boleh cuma sesekali gitu. Terus gimana cara kita ngajak orang-orang biar ngerti kalau misalnya ada ulang itu penting? Kita nyontohin kali ya. Jadi kita bikin dulu nih. Iya, kita pakai bukti. Pertama bukti yang jelas itu sebenarnya dari keluarga. Setiap keluarga sadar kalau ada ngelihat salah. Jadi kita bikin dulu nih. Iya, kita pakai bukti. Pertama bukti yang jelas itu sebenarnya dari keluarga. Setiap keluarga sadar kalau ada ngelihat salah adik buang ya ditegur, atau kita sendiri nyontohin nih kalau kayak gitu. Terus kalau kita punya kebiasaan lah paling tidak, ya kita ajak dong untuk ya paling tidak kita ngajarin adik, atau kalau emang ilmunya bisa diterapin ke ibu-ibu PKK, Karang Taruna yang simpel-simpel gitu, untuk membuat sesuatu. Nih gue punya karya lo yang kayak begini, bikinnya gampang kok. Atau paling tidak sekarang kan gampang referensinya, bisa lihat di tutorial YouTube apa, tugas-tugas sekolah kan kita belajar bisa juga. Ya udah sih Om, kayaknya gitu aja. Makasih Om udah mau jawab ya. Ya oke sih. Nah ini kan jadi bagus kan ya. Lihat, ini barangnya hasilnya ya. Nah, sampah kopi. Sampah plastik kopi. Terima kasih buat